Bisa lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih di pagi buta, sesaat setelah subuh menyelinap, di sudut hari, kotaku sudah diguyur hujan. Deras sekali, bikin malas. Aku yang sudah bangun harus merebah lagi di ranjang. Hujan telah membekukan semangatku, menggigilkan anganku. Padahal siang nanti ada acara wawancara di perusahaan. Aku dapat panggilan. Harusnya aku optimis. Akhirnya aku dapat pekerjaan sesuai mimpiku. Tapi kan entar siang masih ada banyak waktu untuk tetap rebahan di ranjang. Mendengar gemerciknya air hujan yang jatuh di genting menimbulkan suasana adem di hati. Benar-benar situasi yang bikin enggan beranjak. Meski sejenak, mau ambil ponsel di meja sana gak selera. Memang gak ada yang menarik untuk dilakukan selain tiduran sambil membiarkan angan berkelana kemana-mana. Hujan adalah nyanyian alam, membuncah angan yang mampu membuka tirai kenangan. Tiba-tiba aku teringat guru fisika, Bu Esti. Kalau bukan guruku, gak mau banget aku panggil dia Bu. Habis masih muda tapi cantik, hehehe. Apa kabar ya dia? Aku punya kenangan indah bersama guru yang mengajar pelajaran yang paling aku benci itu. Mungkin satu-satunya kenangan paling indah yang pernah aku alami. Reno, itu suara Bu Esti saat di kelas. Iya Bu, aku gelagapan karena mata bu guru itu melotot melihat ponselku. Sejak kapan kamu main HP? Katanya. Sejak tadi sebelum Bu Esti masuk kelas. Mana HP-nya? Tangan Bu Esti menjulur ke arahku. Aku ragu-ragu. Tapi ini HP saya satu-satunya Bu. Aku kaget gak menyangka sebelumnya Bu Esti akan menyambar ponselku. Untung gak sampai jatuh. Kalau jatuh dan pecah, wah gak bisa main game lagi aku. HP ini saya sita. Silahkan orang tua kamu yang menemui saya, kata Bu Esti. Waduh, ciloko Bu. Bu Esti sudah keburu berlalu dari hadapanku. Semua anak pada nyukurin aku. Ada juga yang ngetawain. Cito, teman sebangkuku yang ketawanya paling keras. Itu yang nyakitin hatiku. Asem. Tapi gak disangka berawal dari penyitaan ponselku itulah justru aku bisa lebih dekat sama bu guru cantik itu. Sudah hampir 1 minggu ponsel di tangannya, belum aku ambil. Lagian mana berani aku nyuruh orang tuaku untuk mengambil. Malah ketahuan kalau anaknya ini sekolahnya main-main saja kalau di kelas. Mungkin karena merasa capek juga ponselku, atau bisa jadi karena merasa kasihan sama aku. Akhirnya aku dipanggil ke kantor. Menemui Bu Esti di ruang guru adalah salah satu hal yang menyenangkan. Bisa lebih dekat menikmati wajah ayunya. Kadang pikiran nyelenehku selalu nyesel. Kenapa kami dipertemukan dalam status guru dan murid? Kapan orang tuamu mengambil HP-mu? Tanya Bu Esti sambil menatap tajam wajahku. Gak tahu Bu,
Kok gak tahu? Kamu sudah bilang kan? Tanya Bu Esti. Belum, Bu. Enteng sekali aku mengucapkan itu. Kenapa? Katanya lagi. Apa dikira aku bisa ibu akalin nyuruh orang tuaku untuk minta HP ke sekolah? Sama saja mau menyuruhku nikah gesik, Bu. Mata Bu Esti menteleng. Lalu katanya lagi sambil ditekan. Apa hubungannya? Orang tua saya akan jadi tahu, Bu, kalau sekolah saya buat main-main. Ayah saya pernah janji kalau saya main-main, maka saya disuruh out dari sekolah dan akan dinikahkan. Kata aku menjelaskan. Kulihat Bu Esti hendak tersenyum, tapi gak jadi. Kembali mempertahankan muka wibawanya. Kalau ibu mau ketawa, ketawa aja. Gak usah ditahan, Bu. Nanti mukanya malah jelek loh. Ujarku sambil bercanda. Tanpa takut wanita cantik di depanku ini tambah sangar. Jangan keras-keras ngomongnya, nanti didengar orang, kata Bu Esti seraya mengitarkan pandangan ke seantero ruangan. Memang keadaan ruang guru lagi sepi, hanya kami berdua saja di situ. Makanya biar ngomongnya nggak didengar orang, ngomongnya pakai WA saja, Bu. Mana HP saya? Sekonyong-konyong kedua mata Bu Esti membelak lebar mendengar komenku barusan. Tapi aku gak takut, malah pengennya ketawa menyaksikan ekspresi itu. Biar mata dipelotot-pelototin juga tetap cantik tuh. Hehehe. Kamu jangan kebanyakan bercanda ya. Nanti saya hukum baru tahu rasa kamu, kata Bu Esti dengan nada tinggi. Dari tadi saya sudah menunggu-nunggu hukumannya, Bu. Ih Reno, kamu ini. Bu Esti sebenarnya ingin berteriak, tapi ditekan. Jadi yang keluar dari mulutnya cuma suara geraman sambil hendak melempar bolpen yang dari tadi di tangannya. Lama-lama saya bisa stres ngadepin kamu. Silahkan pergi dari hadapan saya, katanya. Tapi HP-nya, Bu. Gak ada, jawabnya. Ya sudah, titip dirawat ya, Bu. Anggap saja HP itu adalah saya. Kalau malam jangan lupa diklonin ya. Reaksi Bu Esti lebih parah dari tadi. Tapi buru-buru aku langsung ngeloyor pergi dari hadapannya sebelum bolpen itu benar-benar mendarat di jidatku. Perasaan kesel terhadap seseorang yang berlebihan belum tentu akan menimbulkan rasa benci pada orang tersebut. Bisa jadi perasaan itulah yang pada akhirnya membuat seseorang menjadi lebih beda dalam memperhatikannya. Dan hati begitu sulit untuk ditebak. Berawal dari gak suka, malah menjadi sesuatu yang sangat dikagumi. Itulah yang saat itu aku alami terhadap Bu Esti. Entah berapa hari aku gak kebawa HP, aku gak bisa komunikasi sama teman-temanku. Lebih menyedihkan lagi, aku gak bisa main game. Hal itu yang bikin aku tersiksa hingga jadi kesel sama bu guru fisika itu. Bener-bener nyebelin deh. Tapi anehnya aku gak bisa membencinya. Parahnya aku malah kepikiran sama bu guruku itu terus. Setiap saat bayangannya selalu mengusik pikiranku. Ingin melihatnya terus. Asem, ada apa ini? Apa aku jatuh cinta? Kalau iya, ini bahaya. Sama juga aku nyari perkara. Pasti aku bakal ditolak mentah-mentah, gumamku dalam hati. Pacaran sama guru mana bisa, kecuali kalau gurunya cowok terus pacaran sama siswinya. Masih pantes.
Ada-ada saja ini perasaan. Ngajak jatuh cinta sama orang yang salah. Bukannya bahagia, malah dapat masalah. Lalu tiba-tiba, Reno, aku mau ngomong sama kamu, kata Bu Esti keesokan harinya di jam istirahat. Ngomong saja Bu, sahutku seraya melirik sedikit wanita yang berdiri di sebelahku itu. Waktu itu aku lagi konsen memompa bola basket. Kamu bisa menghargai orang gak sih? Seketika aku tegak berdiri dan menatap Bu Esti yang sudah menatap muka asem. Maaf Bu, saya terlalu susah menghargai orang yang sudah membuat hidup saya sengsara. Aku ini serius Reno. Saya juga serius Bu Esti, kata aku. Sudah berapa hari saya gak bawa HP. Ibu tahu apa yang terjadi kalau saya gak bawa HP. Dunia di mataku hancur Bu. Ngomongnya santai aja kali, katanya. Didengar orang. Selalu begitu, kalau emang gak mau didengar orang, ayo kita ke hutan atau ke kamar. Maaf Bu, keceplosan, jawabku. Tapi kedua mata Bu Esti sudah terlanjur melotot. Hanya sesaat, mungkin khawatir dilihat orang jadi redup. Sepulang sekolah nanti kamu temui aku di Hasto ya. Habis ngomong, bu guru fisika itu balik kanan dan melintas pergi. Aku bengong, aku disuruh nemu di Hasto. Hasto itu mall ternama di kota ini. Aku heran juga bingung, tapi senang juga. Gimana gak senang kalau bisa kencan sama Bu Esti yang cantiknya gak karuan itu. Dengan diliputi perasaan yang gak menentu, aku sudah sempat di Hasto. Masih mengenakan seragam, untung aku selalu bawa jaket. Usai memarkirkan motor, aku langsung menuju depan mall. Ramai sekali. Repot juga ya nyari Bu Esti, gak bawa HP lagi. Gimana mau menghubungi dia? Tapi baru saja aku berjalan beberapa langkah, ada sebuah tangan menyentuh bahuku. Bu Esti sudah merengek di belakangku, dan tanpa basa-basi guruku itu menyambar tanganku dan menarikku masuk. Sebenarnya aku langsung diluputi perasaan gak karuan. Kaget banget lah. Tapi aku bersifat profesional, manut saja. Bu Esti mengajakku berhenti di sebuah gerai HP. Lalu katanya, silakan kamu pilih HP yang kamu suka. Ingat, yang kamu suka, bukan yang bagus. Terang saja, aku plonga-plongo gak paham. Maksudnya ibu mau beliin saya HP ya? Tanyaku penasaran. HP-mu kemarin jatuh di jalan, lalu pecah. Aku mau ganti, katanya. Waduh Bu, seruku yang membuat Bu Esti dan dua cewek yang jaga di gerai kaget dan menoleh ke arahku. Kenapa? Bu Esti menekan suaranya. Bukan masalah HP-nya Bu, tapi nomor-nomor yang ada di HP itu semua hilang. Padahal seminggu yang lalu saya baru kenalan sama cewek cantik di FB, dan nomornya saya simpan di HP itu Bu, ucapku. Minta lagi bisa kok, gak ada masalah kan? Emang sih. Aku lalu garuk-garuk kepala. Emang bisa sih Bu minta lagi, tapi kan gak enak. Masa baru kemarin dikasih minta lagi. Ya sudahlah, mungkin bukan jodohku. Hehehe. Dari semenjak itulah kami sering komunikasi via WA, bahkan suka chat di medsos. Banyak bercanda ketimbang seriusnya. Sampai kami akhirnya membuat kesepakatan. Guru dan murid harus ada jarak,
dan aku tetap kena marah kalau di kelas celekean. Namun di luar sekolah, hubungan kami layaknya sepasang sahabat karib. Memang sejauh ini kami gak pernah ada komitmen. Maksudnya biar aku suka, aku gak pernah nembak Bu Esti. Bu Esti pun sekalipun sudah menunjukkan gelagat, namun gak pernah bersikap melebihi seorang teman. Namun kian lama kami merasa ada yang berbeda. Selalu ada yang hilang jika gak bersama. Kami sudah seperti sepasang sandal kiri dan kanan, seperti internet dan kuota. Gak bisa sendiri, harus selalu bersama. Kenapa kamu begitu benci sama pelajaran fisika? Tanya Bu Esti ketika kami bertemu di sebuah tempat. Bukan benci Bu, tapi tepatnya males saja, sahutku. Alasannya? Bagiku fisika pelajaran yang sombong, gak bisa diajak kompromi. Setiap tanya 100 orang, selalu minta jawaban yang sama. Sedikit pun gak boleh beda. Padahal manusia itu makhluk yang harus berpendapat. Lah kan emang sesuai rumus. Hidup juga pakai rumus Bu. Tapi ketika orang memberikan rumus yang beda, gak masalah kan? Bahkan benar semua. Ya beda lah. Itu yang bikin aku gak suka. Sampai di suatu malam, aku diajak ke tempat kosnya. Baru kali itu aku tahu kalau ternyata Bu Esti tinggal di rumah kos. Sesampainya aku langsung diajak masuk. Mungkin gak enak sama teman-temannya, apalagi sudah malam. Jadi kami mengendap-endap, khawatir kalau ada penghuni kos yang lain bangun. Dan lihat, di malam itulah genap 3 bulan usia pertemanan kami. Dan di tempat itu, Bu Esti secara jujur mengatakan suka sama aku. Aku yang memang dari sejak lama menyukainya. Tanpa basa-basi, aku langsung menerimanya. Dan pada malam itu juga, di mata kami dunia telah berubah indah sekali. Kami sama-sama terperangkap dalam permainan yang mengesankan. Saling menari, saling memberi layaknya orang yang kehausan. Tak henti kami terus meneguk segarnya air cinta yang terus menetes. 1 minggu setelah kejadian malam itu, kami masih bisa berkomunikasi. Tapi selanjutnya aku gak bisa menghubunginya lagi. Nomorku diblok olehnya. Aku bingung, hampir stres. Apa maksud Bu Esti sebenarnya? Dia rela menyerahkan semuanya, namun setelahnya pergi begitu saja. Apa dia sengaja mau mempermainkan hatiku? Semakin aku pikir, semakin aku gak bisa mencerna betapa cinta itu begitu jahat dan membuat hidupku diambang ketidakberdayaan. Suara ketukan pintu yang cukup keras membuat lamunanku buyar. Reno, kok kamu belum bangun? Katanya hari ini mau ada wawancara. Itu suara ibu dari depan pintu kamarku. Seketika aku bangkit dari rebahan di kasur dan selanjutnya melintas mendekati pintu. Ini jam berapa, Bu? Tanya aku kepada ibu. Jam 8. Sumpah lamunan tadi sempat membuatku lupa waktu. Jadwal wawancara jam 10. Masih ada waktu untuk kemas-kemas. Aku menarik nafas lega. Jam 10 kurang sedikit, aku sudah sampai di perusahaan itu. Ternyata bukan hanya aku saja yang hendak wawancara. Ada beberapa lelaki dan perempuan yang duduk di ruang tunggu.
pada antri interview. Baru saja aku duduk, ada yang memanggil namaku dari ruang interview. Aku kaget, padahal aku datang belakang, tapi dipanggil duluan. Meski merasa agak enak sama yang lain, aku pun melangkah menuju ruangan itu, diiringi dengan tatapan sinis. Begitu aku masuk ke ruangan itu dan mata menatap sosok wanita yang duduk di tengah ruangan, seketika mata aku terbelangak lebar. Langkah kakiku terhenti, mematung melihat wanita itu. Lalu aku melanjutkan langkah dengan hati yang sudah diliputi dengan perasaan gak percaya. "Bu Esti," gumamku. "Silakan duduk. Jadi kamu kerja di sini, Bu?" "Ini perusahaan suamiku," katanya. "Oh, berarti kamu sudah tahu kalau aku melamar kerja di sini?" tanya aku. "Dari situlah aku memanggil kamu, meski ijazahmu hanya SMA." "Oh, terima kasih ya," ucapku. Aku gak diwawancarai. Bu Esti malah cerita sebulan setelah keluar dari sekolah, dia langsung menikah. Dan sekarang sudah punya anak 1. Betapa kagetnya aku ketika dia memberitahuku jika anaknya adalah anakku, bukan anak dari suaminya. Entah perasaan apa yang saat itu bersemayam dalam hatiku. Yang pasti, diam-diam aku merasa bahagia. Namun aku juga heran jika Bu Esti biasa saja, sama sekali gak menunjukkan raut bahagia di wajahnya. Apa dia sudah gak cinta lagi sama aku? Atau dia terlalu pandai menjaga perasaannya dan tetap memperlakukanku secara profesional? Entahlah, aku bingung dengan sikap wanita cantik ini. Tapi kabar jika anakku sudah berumur 2 tahun membuat aku bahagia sekali. Ingin sekali melihatnya. Tapi mana mungkin Bu Esti membolehkan. Sebenarnya pengen tanya-tanya, tapi melihat sikap Bu Esti yang dingin, aku batalkan. "Bu Esti, bagaimana mungkin aku bisa kembali mendapatkanmu? Padahal sekarang kau adalah langit yang penuh dengan kemegahan." Cerita ini hanyalah sebuah hiburan, sebagai pelajaran hidup buat kita, bahwa setiap tindakan yang kita ambil selalu ada resikonya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan yang negatif ya guys. Jika ada kesamaan nama, gelar maupun tempat, itu karena unsur ketidaksengajaan. Kami selaku admin mohon maaf. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita seru selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.